Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Berasal dari keluarga harmonis dan berwajah rupawan, seorang kontestan ajang kecantikan tiba-tiba menghilang setelah mengikuti beberapa sesi acara pada kontes tersebut. Dia tidak hanya menghilang sendirian, tetapi juga bersama ibunya. Hilangnya mereka berdua akan mengungkap banyak rahasia kotor yang tidak pernah diduga oleh orang-orang dan keluarga mereka. Nggak pakai lama? Watch. Francisco Benitez yang sering dipanggil Francis, lahir dan dibesarkan di Spanyol dengan masa kecil yang tidak banyak diketahui. Setelah dewasa, dia bergabung dalam Legiun Asing Prancis. Legiun Asing Prancis adalah tentara inti terlatih yang terdiri dari pasukan udara, kavaleri, dan infanteri. Hal yang unik dari Legiun ini, mereka juga menerima orang asing yang ingin mengabdi menjadi tentara Prancis. Francis dan istrinya Mary bertemu di Marseille pada tahun 1988 di sebuah bar tempat Mary bekerja sebagai pelayan. Saat itu, Mary adalah seorang ibu tunggal dengan 4 orang anak dari pasangan yang berbeda. Dan ketika kondisi ekonomi Francis mulai stabil, dia pun memberanikan diri untuk menikahi wanita itu. Pada tahun 1994, Mary melahirkan putri pertama mereka bernama Alison, yang tumbuh menjadi anak yang cantik dan cerdas. Saat remaja, dia belajar menjadi penata rambut dan bercita-cita untuk memenangkan kontes kecantikan. Pada tahun 2010, karena pekerjaan sang ayah, keluarga Benitez pindah ke Perpignan yang berada di bagian selatan Prancis. Keluarga itu tampak seperti keluarga bahagia pada umumnya. Alison sangat dekat dengan ayah dan ibunya yang sering menjadi tempat curhatnya sepanjang waktu. Alison sering mengunjungi Francis ketika sedang latihan dan Francis seringkali datang menemui sang putri saat sedang melakukan casting. Sejak pindah ke sana, Alison kesulitan mendapat teman sehingga gadis itu sangat bergantung pada orang tuanya. Sebagai seorang ayah, Francis adalah ayah yang menyenangkan dan di tempat kerjanya, dia sangat dihormati oleh teman dan kolega. Dari semua tentara, dia adalah yang terbaik. Walaupun terlihat garang, Francis memiliki selera humor yang baik dan tipe orang yang sangat menikmati hidup. Di awal musim panas 2013, saat Alison berusia 19 tahun, dia mendaftar untuk mengikuti ajang kecantikan lokal bernama Miss Roussillon yang merupakan versi lebih kecil dari kontes Miss Prancis. Agar lebih fokus, sebelum mendaftar gadis itu berhenti bekerja sebagai penata rambut. Pada 14 Juli, hari itu Alison berada di Cannes yang merupakan sebuah kota pantai kecil yang berada dekat rumahnya. Dia dan rekan-rekannya sedang melakukan latihan untuk salah satu sesi acara tersebut dan sore harinya pulang dijemput oleh ayahnya. Di hari yang sama, sang ibu Mary mengirim SMS pada putrinya yang bernama Lydia. Dia mengatakan jika dirinya bersama Alison akan pindah ke kota Toulouse yang berjarak 2 jam perjalanan dari Perpignan. Dia juga mengaku jika keputusan tersebut merupakan pilihan terbaik. Walaupun saat itu Lydia tidak mengerti apa maksud ibunya pindah, tetapi gadis itu merasa bahwa Mary telah membuat keputusan secara mendadak dan tanpa alasan yang jelas. Hal ini tentu saja membuat dirinya sangat khawatir. Di malam berikutnya pada jam 7.30 malam, ketika acara karantina kontes akan dimulai, Alison tidak muncul dalam pertemuan tersebut. Hingga ketua acara yang bernama Cindy meminta Alexandra yang merupakan sahabat Alison di acara itu untuk mendatangi ke rumahnya dan mencari tahu. Ketika keesokan pagi sesampainya di rumah Alison, Alexandra bertemu Francis yang mengatakan jika Alison baik-baik saja dan telah pindah bersama ibunya ke Toulouse. Alexandra pun mencoba menghubungi Alison
tetapi ponselnya dalam keadaan tidak aktif. Setelahnya dia menyampaikan pada Cindy apa yang dikatakan oleh Francis, tetapi entah mengapa Cindy merasakan firasat yang tidak enak. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh Cindy, tetapi keempat putri Mary sepertinya juga merasakan ada yang mengganjal tentang kepergian sang ibu. Karena ibu mereka tidak mungkin pergi begitu saja dan meninggalkan anak-anak lainnya tanpa kabar yang jelas. Mereka telah ratusan kali menghubungi ibunya, tetapi ponsel wanita itu tidak pernah aktif. Termasuk juga Allison yang biasanya aktif di media sosial, kali ini berhenti memposting sesuatu sejak tanggal 13 Juli. Walaupun anak dan istrinya menghilang, Francis sama sekali tidak tampak panik. Walaupun sempat melapor pada polisi dan militer, tetapi dia tidak mendesak mereka untuk segera menemukan istri dan anaknya. Francis memberitahu teman-teman Allison bahwa putrinya pindah karena ingin bekerja di tempat baru. Namun mereka semua sulit percaya karena yang mereka ketahui, Allison sangat berambisi untuk memenangkan kompetisi ini. Dan Allison tidak pernah sekalipun membahas tentang kepindahannya ke Toulouse. 8 hari setelahnya, bersama dengan Lydia, Francis mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan resmi kehilangan. Tetapi selama di sana, mereka hanya berada sekitar 10 menit. Dan selain Lydia, Francis sama sekali tidak memberikan keterangan apapun. Polisi yang melakukan penyidikan telah mencoba melacak keduanya melalui transaksi bank, media sosial, serta nomor jaminan sosial, yang dari semuanya tidak ada satupun aktivitas atau riwayat transaksi sejak hari mereka menghilang. Hingga 3 hari kemudian, mereka meminta Francis datang ke stasiun untuk melakukan wawancara. Namun polisi mulai curiga karena pria itu tampak santai bagi seseorang yang anggota keluarganya menghilang. Menurut pengakuan Francis, di malam tanggal 14, dia dan Mary bertengkar. Dan Mary yang ingin menenangkan pikiran, memilih untuk pergi selama beberapa hari dengan membawa Allison. Francis sendiri mengaku tidak cukup khawatir karena sang istri biasanya selalu seperti itu jika mereka bertengkar. Karena Mary tidak bisa menyetir dan Allison juga belum punya SIM, kemungkinan keduanya pergi dengan menggunakan transportasi umum. Polisi pun mulai memeriksa CCTV yang berada di stasiun kereta serta bus, tetapi tidak ada tanda-tanda jika mereka pernah berada di sana. Dalam masa-masa ini, teman serta kerabat membantu pencarian dengan menyebar poster orang hilang di seluruh kota. Hingga pada tanggal 30 Juli, ketika berita tentang hilangnya mereka muncul di TV, saat itulah keluarga besar Mary, serta Eric adik laki-laki Mary yang tinggal di kota lain, baru mengetahui jika keduanya telah hilang. Saat Eric menghubungi Francis dan menanyakan mengapa Francis tidak pernah mengabarinya, pria itu mengatakan bahwa dia tidak ingin membuat semua keluarga jadi khawatir. Hal ini membuat Eric sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak. Selama pencarian sedang berlangsung, polisi semakin melihat kejanggalan pada Francis. Ketika semua orang sibuk melakukan pencarian, pria itu tampak seolah tidak peduli. Karena hal ini, 8 polisi dan 2 orang jaksa memutuskan untuk menggeledah rumahnya. Dalam 5 jam penggeledahan, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Rumah dalam keadaan bersih, kecuali satu ruangan kantor yang sangat berantakan. Di sana, mereka menemukan paspor milik Allison dan Mary, yang artinya mereka tidak pergi jauh. 2 hari kemudian, Eric adik Mary mendatangi penyidik untuk menanyakan tentang kasus ini. Setelahnya, dia menemui Francis yang tampak dalam keadaan terpuruk sambil menangis tanpa henti. Menurut Francis, dia sangat lelah karena sejak hilangnya Mary,
dia dicurigai dan dituduh oleh orang-orang serta media. Setelah mereka bicara beberapa waktu, pada jam 6 sore Eric meninggalkan rumah Francis dan berjanji akan kembali keesokan harinya. Setelah kepergian Eric, di malam harinya Francis menemui seorang jurnalis untuk memberikan sebuah rekaman video yang hanya boleh dipublish pada tanggal yang telah ditentukannya. Dan keesokan harinya pada tanggal 4 Agustus sekitar jam 6 pagi, seorang tentara menemukan jasad Francis yang melakukan bundir dengan cara gantung diri di toilet barak. Francis masih menggunakan seragam militer lengkap serta menutupi wajahnya dengan kerudung hitam. Di dekat tubuhnya ditemukan surat yang mengatakan jika dia tidak sanggup lagi menahan tekanan, kecurigaan, serta kritikan dari orang-orang. Di hari yang sama, jaksa melakukan konferensi pers untuk mengumumkan jika Mary dan Ellison masih hidup dan kemungkinan mereka akan kembali setelah mendengar kabar kematian Francis. Namun selang beberapa jam kemudian, sang jurnalis menayangkan video milik Francis yang video tersebut direkam oleh Lydia yang tidak tahu jika ayah tirinya akan melakukan bundir. Di sana sambil menangis, Francis menyatakan semua perasaannya saat melalui minggu-minggu yang sulit karena tuduhan media serta kehilangan putri serta ibu dari anaknya. Dan dia hanya bisa pasrah menunggu hasil penyidikan polisi. Namun yang cukup janggal di sepanjang rekaman tersebut, tidak sekalipun Francis menyebut nama Mary dan memanggil Mary sebagai ibunya Ellison. Berkali-kali dia hanya menyatakan kekhawatirannya akan nasib sang putri, tetapi tidak dengan istrinya. Di akhir video, dia berterima kasih atas bantuan semua orang. Sehari setelah video tersebut ditayangkan, seorang pria yang menonton video itu segera menghubungi kepolisian. Si pria, sebut saja bernama Anton, mengaku mengenal Francis yang merupakan mantan pacar dari mantan istrinya yang bernama Simon. Simon yang berasal dari Brazil menghilang pada tahun 2004 saat masih berpacaran dengan Francis. Setelah bercerai dari Anton yang juga seorang tentara Prancis, saat itu Simon yang sedang bekerja sebagai pelayan bar di dekat barak militer kota Nemis bertemu dengan Francis yang juga sedang bertugas di kota itu. Mereka pun saling jatuh cinta dan menjalani hubungan gelap. Sama seperti para buaya darat yang takut istri, setiap kali bertemu wanita, mereka selalu mengaku akan dan sedang dalam proses bercerai atau hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis serta atau lainnya, yang tentunya diakhiri dengan janji-janji manis akan menikahi sang selingkuhan. Saat itu Simon juga mengira jika Francis sedang dalam perceraian dengan Mary. Karena hal tersebut, Simon pun berani mengenalkan Francis pada keluarganya. Selama mereka pacaran, Simon melahirkan seorang anak yang di masa depan saat Ellison mengunjungi ayahnya di Nemis, dia sempat bermain-main dengan anak Simon tanpa mengetahui jika anak kecil yang diajaknya bermain adalah anak dari selingkuhan ayahnya. Hingga satu waktu, Simon mengetahui kebohongan Francis yang ternyata masih akur dengan istrinya. Saat itu, dia menjawab panggilan di ponsel Francis yang ternyata dari Mary. Kedua wanita itu bertengkar hebat dan Simon yang tidak ingin dianggap sebagai pelakor mengatakan pada keluarganya jika dia akan mengakhiri hubungan tersebut. Pada 29 November 2004, setelah menitipkan ketiga anaknya pada adiknya Louis, wanita itu pergi menemui Francis untuk memutuskan hubungan mereka. Tetapi sejak hari itu, Simon menghilang selamanya dan hingga hari ini dia tidak pernah ditemukan. Saat kasus Simon diselidiki, polisi tidak menangani secara serius. Bahkan mereka bersikap longgar saat menginterogasi Francis. Menurut pengakuannya, di hari Simon menghilang, mereka tidak pernah bertemu. Namun wanita itu mengirim sebuah SMS yang mengatakan jika hubungan mereka telah berakhir. Walaupun keluarga Simon menuduh Francis terlibat,
Tetapi karena Simon suka berpesta, polisi pun menduga jika kemungkinan wanita itu kabur dengan pria lain. Berdasarkan informasi dari Anton, polisi melihat ada banyak kesamaan di antara kasus Mary dan Simon. Kedua wanita itu sama-sama bekerja sebagai pelayan bar, sama-sama memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, sama-sama tidak punya alasan kuat untuk meninggalkan anak-anak mereka, dan keduanya sama-sama mengirim pesan terakhir sebelum menghilang. Hanya saja pada kasus Mary, pesan tersebut dikirim pada putrinya, dan dalam kasus Simon, pesan dikirim langsung pada Francis. Melihat hubungan antara dua kasus ini, kepolisian Pepignon semakin serius menangani kasus ini. Walaupun Francis telah meninggal, tetapi mereka yakin ada sesuatu yang telah disembunyikan pria itu. Polisi pun kembali menggeledah rumahnya, dan di saat itulah mereka mengetahui jika selama 8 bulan terakhir, Francis dan Mary telah tinggal terpisah. Dan dalam masa-masa itu, Mary telah mengajukan perceraian setelah mengetahui perselingkuhan sang suami. Sebulan kemudian, polisi menanyai rekan kerja Francis yang salah satu dari mereka mengungkapkan sebuah fakta penting. 5 hari setelah Allison dan Mary menghilang, Francis ingin memindahkan kulkas dari rumahnya ke barak. Dia meminta bantuan pada rekan kerjanya untuk mengangkat benda itu karena sangat berat. Francis mengatakan jika di dalamnya ada darah burung yang akan dibersihkannya saat di barak karena lebih mudah mencucinya di tempat yang lebih luas. Bahkan beberapa di antara rekan-rekannya sempat melihat ketika pria itu sedang membersihkan kulkas dan juga bajunya yang kemungkinan terkena noda darah. Ketika forensik memeriksa kulkas tersebut, benda tersebut masih tertutup dan terikat tali. Di dalamnya tampak seperti masih baru. Tetapi di bagian yang tersembunyi, di dekat kipas kulkas, mereka menemukan noda darah yang cocok dengan milik Allison. Setelah penemuan itu, polisi kembali memeriksa rumah Francis yang tampak telah dibersihkan dengan cairan pemutih. Sedangkan di ruangan bawah tanah terlihat sangat berantakan, yang di sana mereka kembali menemukan noda darah milik Allison serta noda yang sama di beberapa ruangan lainnya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, polisi menyatakan jika kasus hilangnya Mary dan Allison merupakan kasus pembunuhan. Kali ini mereka bukan lagi mencari orang hilang, melainkan jasad manusia dengan cara melacak aktivitas Francis di hari hilangnya Mary dan Allison. Dari catatan kilometer mobilnya, dalam waktu 3 minggu terakhir, tercatat Francis telah melakukan perjalanan sejauh 5.000 kilometer. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah dia berkendara sejauh itu untuk menyembunyikan jasad istri dan anaknya? Dari sinyal ponselnya, terlihat pada malam hari, pria itu selama beberapa kali mendatangi daerah yang sama yang berjarak 30 km dari rumahnya. Dan di tanggal 15 Juli, sinyal ponsel Mary juga terlihat di area tersebut. Pada 10 September, bersama tim penyelam dan beberapa anjing pelacak, tim kepolisian beserta 7 orang polisi spesialis melakukan pencarian di dekat bekas pabrik pengolahan limbah yang di sekitarnya terdapat lahan kosong. Di daerah yang berjarak 30 menit dari kota Pepignon, mereka menyisir area tersebut dengan menggunakan sikat bergerigi halus. Tetapi hingga sebulan setelahnya, mereka tidak menemukan apa-apa. Bagi polisi hal ini tidak aneh. Jika mengingat Francis seorang tentara terlatih dalam unit khusus, dia tentunya sangat pintar untuk menyembunyikan sesuatu sekalipun jasad manusia. Polisi yakin jika keduanya telah dikuburkan di suatu tempat dan berharap satu saat nanti akan ada petunjuk lainnya. Sementara polisi berjuang untuk menemukan Mary dan Allison, saat itu mereka memutuskan untuk memeriksa kasus lama yang tidak terpecahkan untuk melihat jika mereka menemukan ada kaitannya dengan Francis. Polisi pun berhasil menemukan salah satu kasus wanita muda bernama Sandra Martin
yang hilang sejak 8 Januari 1999. Saat itu, pada jam 10 malam setelah bertengkar dengan suaminya, Sandra meninggalkan rumah dan menginap di hotel. Namun keesokan harinya, Sandra tidak bisa ditemukan. 2 bulan setelah Sandra dilaporkan hilang, seorang nelayan menemukan jasadnya di perairan dekat rumahnya. Berdasarkan hasil otopsi, Sandra dinyatakan meninggal akibat tenggelam, dan suaminya Patrice Martin menjadi tersangka utama. Tetapi saat interogasi, polisi tidak menemukan keterlibatannya dan menghapus Patrice dari daftar tersangka. Sedangkan menurut Patrice, Sandra mengalami stres dan ingin meninggalkan Prancis. Dalam penyidikan selama 8 tahun, kasus ini tidak pernah terselesaikan yang akhirnya menjadi kasus dingin. 2 orang detektif swasta yang pernah disewa oleh Patrice mendatangi kepolisian Perpignan dan memberi info jika kemungkinan Francis memiliki keterkaitan dalam kasus Sandra. Walaupun mereka tidak menemukan bukti nyata, tetapi menurut kedua detektif itu, salah seorang keluarga Sandra saling mengenal dengan saudara perempuan Simon. Yang dari sinilah muncul spekulasi jika kemungkinan Sandra merupakan salah satu kekasih gelap Francis yang bernasib sama dengan para kekasih lainnya. Semakin lama polisi melakukan penyidikan, semakin banyak rahasia yang mereka temukan. Francis yang selama ini bagaikan suami soleh tanpa cacat celah, ternyata menyimpan banyak rahasia serta memiliki kehidupan ganda dengan beberapa orang wanita. Francis diketahui berselingkuh dengan wanita Spanyol bernama Maria Teresa. Mereka sering bertemu setiap kali Francis datang ke konsulat Prancis yang berada di Barcelona untuk tugas kantor. Maria yang berusia 39 tahun sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Selain Maria, Francis juga berselingkuh dengan wanita lain di Paris dan 2 wanita yang bekerja di barak Perpignan. Beberapa bulan sebelum tanggal 14 Juli, Ellison mengetahui perselingkuhan sang ayah dengan Maria Teresa. Yang hal ini diceritakannya pada Alexandra. Polisi juga mendapatkan info jika 2 hari sebelum Ellison hilang, Francis sedang bersama Maria Teresa dan beberapa orang temannya di Barcelona. Dia bahkan mengundang wanita itu untuk menginap di rumah yang ditinggalinya bersama Mary. Kejadian tersebut tepat 5 hari setelah Ellison dan Mary menghilang. Seorang profiler kriminal menyimpulkan hasil analisisnya mengenai kasus ini. Menurutnya, Ellison yang mengetahui perselingkuhan Francis dan Maria Teresa memberitahukannya pada sang ibu. Francis kemungkinan tidak bermaksud untuk membunuh Ellison karena dia sangat menyayangi putrinya. Namun, karena gadis itu tidak mau berhenti mencari tahu tentang kehidupan gandanya, sehingga hal inilah yang menjadi pemicu bagi Francis untuk melenyapkan sang putri. Sekaligus dia juga membunuh Mary untuk menghilangkan saksi mata, dan karena merasa bersalah atas kematian Ellison, Francis yang tidak berani bertanggung jawab memilih untuk melakukan bundir. Sedangkan pengakuan di video serta surat bundirnya hanyalah merupakan cara untuk membersihkan namanya di hadapan instansinya, seolah-olah dia bukanlah pelaku atas hilangnya Mary dan Ellison. Ketika grand final acara Miss Roussillon dilakukan pada 11 Agustus 2013, semua kontestan memakai gelang berwarna hijau untuk mengenang Ellison. Banyak di antara mereka yang masih berharap jika tiba-tiba saja Ellison muncul dan mengikuti acara puncak tersebut. Yang tentunya hal tersebut tidak mungkin terjadi, karena gadis itu sedang terbaring di suatu tempat dan entah kapan akan ditemukan. Apakah 10 tahun lagi ataukah 50 tahun lagi? Hanya Tuhanlah yang tahu.
teman-teman, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.